aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan Hingga harinya kelak. Kami dengan sukacita mengucapkan selamat mendengarkan perkataan Tuhan kita Yesus yang belum pernah kita bosan, karena perkataan itu menghiburkan dan perkataan itu memberikan pengharapan, dan bahkan perkataan itu membuat semangat kita hidup dan tahu kita tentang kasih Allah. Karena kalau kita ragu-ragu tentang kasih Allah, seringkali berbicara dalam hati kita, apakah Allah mengasihi aku? Mari kita berdoa sebelum kita menyatakan, mendengarkan firman-Nya, supaya Dia sendiri berkata kepada kita dan kita dapat menangkap kasih-Nya yang sempurna itu. Kami mengucap syukur Tuhan kami Yesus, ada siaran radio ini, kami dapat mendengarkan perkataan-Mu. Karena itu berkatilah yang punya radio ini sendiri, supaya dia dapat mengerti kasih-Mu yang sesungguhnya. Dan berkatilah juga kami yang mendengarkannya, supaya masing-masing kami mengetahui bahwa Allah itu mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu, karena Engkau mau menyatakan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes pasal 3, itulah percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus ini, ada satu bagian yang paling penting dalam percakapan itu, itulah mengenai kasih Allah. Karena semua manusia yang kecil dan yang sudah dewasa, dan termasuk orang tua, kita semua butuh kasih. Itulah sebabnya kita saling mengasihi, karena kita saling membutuhkan. Kasih tidak terlalu sulit bagi kita mengerti bahwa Allah itu kasih. Tetapi yang sulit bagi kita ialah bagaimana kasih itu kita dapat mengerti. Yohanes 3 ayat 16 diungkapkan di dalamnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kasih Allah. Hati kita lembut dan hati kita rindu. Waktu kita bangun pagi-pagi, kita merindukan kasih Allah. Dalam bagian ini, kita mencoba mengertikan. Dalam bagian ini, apa yang dimaksudkan kalau Allah itu kasih? Dan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dengan demikian barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Kita ulangi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah yang kita kenal dalam firman Tuhan ini, Allah yang mengasihi. Kita ulangi. Allah yang kita kenal dalam bagian firman Tuhan ini, Allah mengasihi dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mungkin Anda pertama sekali dengar bahwa Allah itu mengasihi dunia ini. Pernah orang ganti begini katanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini pasti yang kita maksudkan adalah manusia. Jadi Allah yang kita kenal ini mengasihi manusia. Berarti kalau tidak ada yang mengasihi Anda, kalau Anda berkata, aku sebatang kara di atas dunia ini, tidak ada satu orang pun yang pernah mengasihi aku. Boleh. Karena dikatakan manusia tidak mengasihi sama manusia, itu boleh. Tetapi Anda akan mendengar pertama sekali bahwa Allah mengasihi Anda. Karena dikatakan dalam perkataan ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Semua kita akan mengaku. Sebagai suami berkata, istri tidak mengasihi. Sebagaimana istri berkata, suami tidak mengasihi. Tapi sama juga. Sebagaimana anak-anak berkata, orang tuaku tidak mengasihi aku, itulah sebabnya aku merantau. Orang tuaku tidak memperdulikan aku, itulah sebabnya aku merantau ke tempat ini dan mencoba mencari pekerjaan supaya aku bisa hidup sendiri. Maka tidak sedikit orang-orang muda meninggalkan rumah orang tuanya karena dia merasa tidak ada yang mengasihi dia. Mungkin saudara salah satu di antaranya yang mendengarkan perkataan ini. Tetapi Allah berkata kepadamu, mungkin orang tua kamu tidak merasakan kasihnya, tetapi Allah akan pasti mengasihi Anda. Saya baca sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah yang kasih ini ada faktanya, ada pemberiannya. Itulah anaknya yang tunggal, itulah Yesus juru selamat. Maka hari Natal bisa kita ganti. Bukan saja hari kelahiran di mana Yesus datang ke dunia, tetapi bisa kita ganti hari fakta di mana Allah memberikan kasih-Nya kepada dunia ini. Saudara yang kami kasihi,
kalau engkau tidak dikasihi oleh siapapun menurut Anda. Pada waktu ini Allah berkata kepadamu, aku mengasihimu dan aku memberikan anakku yang tunggal kepadamu. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus datang ke dunia adalah fakta kasih Allah. Supaya Allah menyelamatkan orang berdosa ini melalui anaknya ini. Kalau kita kaya, seringkali kita berkata Allah itu mengasihi kita. Kalau kita sakit, seringkali kita berpikir Allah itu jauh dari kita. Maka kasih Allah seringkali kita ukur dari banyaknya pemberiannya secara materi kepada kita. Boleh. Memang Allah mengasihi kita bukan saja lewat anaknya yang tunggal, tetapi Dia juga mengasihi kita dengan memberikan kesehatan kepada kita, dengan memberikan rezeki kepada kita, memberikan pekerjaan kepada kita, memberikan kedudukan kepada kita, kita bisa menjadi kaya, memberikan jabatan kepada kita, memberikan titel kepada kita, karena kita tahu ini semua pemberian Allah, karena Allah itu kasih dan Dia mengasihi kita dalam pemberiannya. Kalau itu mungkin tidak terlalu sulit kita mengertinya. Contohnya dalam Alkitab itu apa? Waktu mereka berduyun-duyun mengikut Yesus, mereka sudah lapar, ada yang 3 hari sudah mengikut Yesus. Dan bagaimana Yesus mengasihi mereka? Ya sangat sederhana. Dikasih makan. Minta mujizat turun roti dari sorga. Dan Yesus memberi mereka makan untuk 5.000 orang. Makan semuanya. Itu kasih Allah dalam memberikan supaya perut kita kenyang. Itu juga kasih. Tapi dalam bagian ini itu lain. Nanti kalau ada pertanyaan Anda, apakah bedanya kasih di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ini dengan kasih yang dianugerahkannya, rezeki, berkat, kesehatan, Anda bisa bertanya. Tetapi yang dalam bagian ini, Allah mengasihi sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ulangi. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada pemberian, ada kasih. Setiap kasih itu ada tujuannya. Kalau seorang tua memberikan pensil kepada anaknya, tujuannya kurasa jelas. Supaya anaknya ini bisa menuliskannya dan bisa mengirim surat. Kalau orang tua memberikan kepada seorang anak baju yang cantik, tujuannya jelas ada. Supaya anaknya ini kelihatan cantik dari antara orang lain. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita sedang diskusikan ini, Allah mengasihi saudara bukan dalam bagian itu. Tetapi Allah mengasihi kita dalam bagian supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi. Dan diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang kita coba membandingkannya. Kasih Allah dalam berkat secara jasmani. Karena kita manusia pasti tahu, ada tubuh kita, ada berkat secara jasmani, yang setiap hari kita menerimanya turun hujan, setiap hari kita menerimanya makan dan minuman dan kita sehat.
Itu semuanya berkat yang diberikan oleh Allah dari surga. Tetapi Anda akan berkata, berkat itu umumnya temporer. Hari ini kita sehat, besok bisa kita sudah sakitan. Hari ini bisa ada uang kita, bisa sebentar lagi juga bisa hilang. Ini namanya berkat yang bisa kita pakai selama kita hidup di bumi ini. Makanya ada pepatah, semua berkat yang kita terima secara jasmani akan berakhir waktu kuburan sudah menanti. Makanya semua orang yang menerima berkat, orang kaya, orang miskin, semuanya orang yang sudah bertobat atau belum bertobat, sesudah menghadapi liang kubur, maka dia akan katakan apa? Semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepadanya selama dia hidup tidak bisa lagi dibawanya ke seberang. Makanya kasih Allah, berkat Allah secara jasmani, kita bisa berkata sampai di situ batasnya. Maka secara orang yang diliturgikan dalam penguburannya, maka kita akan katakan liturgi ini berarti kepadaku apa? Semua berkat jasmani yang Tuhan Yesus anugerahkan kepadaku, Tuhan katakan sudah berakhir. Kamu tidak mendapat bagian apa-apa lagi pun di bawah kolong langit ini. Segala berkat ini tidak bisa kita bawa keluar dari dunia ini. Inilah namanya berkat secara jasmani. Tapi yang kedua, berkat itu juga bisa membuat kita berbahaya. Itu Anda yang bisa menceritakannya. Apa dimaksudkan berkat jasmani membuat kita bahaya? Contohnya kalau seorang anak gadis begitu cantik, itu kan berkat secara jasmani. Itu berbahaya. Kenapa? Karena begitu banyak orang mencari dia. Dan dengan demikian hidupnya pun tidak juga terlalu aman. Tetapi ada juga yang lain. Kalau berkat rohani dan makan dan minum tidak diberikan, kita juga mengemis tiap-tiap hari. Dalam bagian ini Tuhan Yesus tidak mengungkapkannya, karena dalam bagian ini Dia mengungkapkan yang lebih dalam. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kasih yang satu ini tidak binasa, bahkan memperoleh hidup yang kekal. Hati nurani kita berkata, ada surga dan ada neraka. Hati nurani kita berkata, sesudah aku mati kemana aku pergi? Hati nurani kita berkata, ada surga dan neraka, dan sebagai orang berdosa sulit bagi aku masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya banyak orang berusaha supaya dia masuk ke dalam kerajaan Allah, supaya dosanya diampuni, supaya dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi sekaligus juga dalam semua usaha itu hatinya berkata, belum juga tercapai niat hati ini. Tapi dalam bagian firman Tuhan, kasih Allah yang sempurna itu, itulah supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kasih yang satu ini supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Maksudnya itu apa? Hidup yang kekal itu apa? Tidak binasa itu apa maksudnya? Tidak dimasukkan ke neraka. Mungkin itu sederhana supaya tidak terlalu sulit. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini pemberian satu-satunya yang tidak bisa, harus kita terima. Kalau kita tidak terima, maka semua berkat yang kita miliki sekarang ini akan berakhir waktu liturgi datang. Tapi kalau pemberian yang satu yang dari Allah, yang satu ini anak yang tunggal kita terima, di mana dosa kita diampuni,
Disitulah kita memperoleh hidup yang kekal dan kita tidak akan dihakimi lagi. Kita kembali berbicara soal kasih Allah. Kalau Anda bertanya kepada teman yang lain, menurut kamu nak, di manakah kasih Allah itu? Dan bahkan banyak pertanyaan di dalam dunia ini. Kalau memang Allah mengasihi, kenapa Allah tidak memberikan semuanya menjadi kaya? Allah yang kita kenal berbicara soal kasih yang kekal sampai selama-lamanya. Sulit kita mengertikan kasih Allah, tetapi sebagaimana kita sudah mulai melangkah, baru kita bisa mengerti. Allah mengasihi dunia ini bukan merombak dunia ini menjadi surga. Allah mengasihi dunia ini bukan merombak supaya kesulitan di dunia ini tidak ada lagi. Allah mengasihi dunia ini bukan berarti orang miskin tidak akan ada lagi. Allah mengasihi dunia ini bukan berarti semua kejahatan akan disingkirkan dan dosa pun tidak ada lagi. Tetapi Dia mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal. Tujuan kasih ini supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak masuk ke dalam hukuman neraka. Ini pemberian. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dunia ini ada dua corak. Satu orang yang banyak uangnya, dia bisa bersuka cita. Tetapi satu ada orang yang begitu sulit hidupnya. Kelihatannya dua-dua orang ini akan sama nasibnya di hari penghakiman kalau dia tidak menerima hidup yang kekal yang dianugerahkan di dalam Yesus ini. Allah itu mengasihi. Kasih itu bisa ditolak. Dan kasih itu bisa diterima. Kasih itu bisa kita mengerti. Tapi kasih itu juga bisa kita tidak mengerti. Tetapi waktu kita menerimanya, barulah dapat kita menikmati yang sesungguhnya. Kalau enggak, bagaimanalah menceritakan kasih kepada orang miskin? Ceritanya dalam Alkitab itu ada namanya Lazarus. Sejak dia lahir ke bumi dikatakan, dia borokan sampai dijilat oleh anjing di pintu depan orang kaya itu. Dan orang miskin ini juga duluan mati. Dan sesudah dia mati pun mungkin tidak terlalu dihormati karena tidak ada keuangannya. Tetapi ada juga satu orang kaya yang tiap hari berpesta pora. Dan dikatakan dalam cerita Alkitab itu, orang kaya itu juga mati. Dan sesudah itu orang kaya ini dimasukkan ke dalam alam maut. Tetapi orang yang penyakitan ini, yang miskin ini, dia masuk ke dalam pangkuan Abraham. Di sana rupanya mereka saling bertatapan dan berkata, Hei Lazarus, berilah aku setetes air saja karena aku di sini mengalami penderitaan. Di mana kasih Allah? Mungkin dia berkata, waktu engkau hidup nak, engkau telah banyak menerima kasih Allah secara berkat jasmani. Tetapi satu kekuranganmu, engkau tidak menerima kasih yang dianugerahkan dalam anaknya, sehingga engkau tidak masuk ke dalam pangkuan Abraham, di mana aku sekarang sudah menikmati kasih karunia Allah. Kalau memang kita merindukan kasih yang sesungguhnya, inilah yang dapat kita dengar. Allah itu mengasihi dunia ini. Tetapi Anda bisa berkata, aku belum mengerti bagaimana Allah mengasihi aku. Karena hidupku seperti keadaannya seperti ini. Karena aku harapkan supaya aku lebih baik. Tetapi kelihatannya semuanya belum menenangkan aku. Saudara-saudara yang merindukan kasih Allah, ambillah langkah yang sederhana. Aku telah mendengar bahwa Allah mengasihi aku.
itulah dengan pemberian anak yang tunggal. Itulah melalui Yesus Kristus. Bolehkah kita mengundang dia? Walaupun aku belum terlalu tahu banyak, tapi sudah aku tahu ada pemberian Allah bagi semua orang. Barang siapa yang percaya dan menerimanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini pemberian kepada semua kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kasih Allah itu melintasi dunia ini, itu sampai kepada kekekalan di sorga. Itulah sebabnya makanya Yesus sedang menyiapkan tempat di sorga dan akan datang kembali, karena ada orang yang sudah menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia harus mempersiapkan tempat di sorga kepada setiap orang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Neraka bukan lagi menjadi bagian Anda, karena Allah sudah mengasihi saudara. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi Allah melalui Yesus menyelamatkan dunia ini. Inilah kasih yang sesungguhnya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kedatangan Yesus ke dunia itu adalah bukti kasih Allah dianugerahkannya kepada kita, supaya setiap kita percaya Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati, membuat kita lepas daripada hukuman yang akan menimpa setiap orang yang sudah berdosa, dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Allah mengasihi saudara di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah yang dapat cuma kami sampaikan, supaya kasih karunia yang sempurna menuntun hati kita bisa mengerti kasih Allah yang dalam ini. Kembali kami mengucapkan syukur kalau ada jalan keluar daripada kebinasaan. Itulah kalau kami percaya dan menerima Yesus yang Tuhan anugerahkan, yang menyelamatkan kami masing-masing. Tuhan Yesus kalau ada di antara kami ini, yang begitu takut dia ke neraka dan mengalami maut, Engkau menawarkan keselamatan bagi dia. Engkau menawarkan kasih supaya keluar daripada neraka itu. Itulah kalau dia percaya bahwa Engkaulah Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkannya. Kami memuji nama-Mu buat kasih yang begitu besar, membuat kami keluar daripada hukuman maut itu. Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian yang sempurna bagi kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.